Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zanatifa Ladia Nurba dengan NIM F521230017. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas UAS saya, yaitu pembuatan website profil kreativitas dan bakat siswa Asadia Tolai. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, yaitu Ibu Anissa Yulandari MKOM. Eh, Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang secara singkat pembuatan website saya. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong sekolah untuk tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang perkembangan potensi, kreativitas, dan bakat siswa. Madrasah Asadiya Tolai memiliki banyak peserta didik yang berbakat, namun belum tersedia media yang mampu mewadahi dan menampilkan karya serta prestasi mereka secara optimal. Nah, kurangnya dokumentasi dan publikasi menyebabkan potensi siswa kurang dikenal dan tidak mendapat apresiasi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan website profil kreativitas dan bakat siswa sebagai media digital untuk dokumentasi, publikasi, dan promosi yang mendukung pembelajaran kontekstual, meningkatkan literasi teknologi, serta membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, adapun tujuan saya dari pembuatan website profil kreativitas bakat siswa Sadiatulai sebagai yang pertama, eee, untuk mewadahi dan mendokumentasi kreativitas, bakat, dan prestasi siswa Sadiatulai dalam bentuk digital. Yang kedua itu menyediakan platform informasi yang representatif dan mudah diakses oleh publik tentang potensi siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa untuk terus mengembangkan kemampuan mereka melalui publikasi karya dan prestasi. Dan yang terakhir itu memperkenalkan profil siswa berbakat kepada masyarakat luas, termasuk pihak yang berpotensi memberikan dukungan atau kerjasama. Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan website ini, yang pertama itu adanya tersedia media dokumentasi yang sistematis dan berkelanjutan atas seluruh kreativitas dan bakat siswa. Yang kedua, terbangunnya citra positif dan daya tarik sekolah di mata masyarakat melalui publikasi profil dan karya siswa. Yang ketiga itu meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pengembangan media digital serta keterampilan teknologi informasi. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berkarya dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program apa saja yang saya gunakan. Baik, kode program yang saya gunakan hanya menggunakan dua, yaitu kode program HTML dengan kode program CSS, di mana sintaks ini digunakan agar eh, browser tahu bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML dan sintaks ini digunakan untuk mengetahui bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Dengan ini head ke meta ini, dia meta tag ini menetapkan jenis karakter encoding yang digunakan dalam halaman web. Ini untuk memastikan eh, semua karakter ini ditampilkan dengan benar. Untuk sintaks ini, tag ini membuat halaman web menjadi responsif, dapat menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat pengguna. Kemudian untuk sintaks ini, title, dia ini untuk menampilkan judul website yang telah saya buat, seperti profil kreativitas dan bakat siswa Asadia Tolai. Kemudian ketiga link ini digunakan untuk membuat font pins dari Google Font, termasuk menghubungkan lebih cepat ke server font. Nah, font ini digunakan sebagai font utama dalam halaman untuk memastikan kesan modern dan bersih. Kemudian kita akan masuk ke CSS. Untuk style CSS ini, sintaks ini, aturan CSS ini mengatur semua elemen agar menggunakan model border box yang membuat perhitungan ukuran elemen lebih konsisten. Nah, selain itu, elemen body ini diatur agar tidak memiliki margin bawaan menggunakan font Poppins, latar belakang abu muda, dan warna teks abu gelap. Kita masuk pada bagian header. Header ini Pada bagian header menggunakan gambar latar belakang sekolah dan teks berwarna putih agar terlihat lebih kontras. Gambar logo ditempatkan di bagian atas dengan ukuran tetap, latar putih dan sudut membulat untuk menampilkan tampilan lebih profesional. Nah, judul slogan berada di tengah dengan ukuran font besar dan mudah dibaca. Kemudian untuk bagian navbar ini berisi tautan ke bagian-bagian halaman seperti tentang, kategori, galeri, dan kontak. Nah, warna latarnya itu hijau. Warna latar hijau gelap dengan teks putih tebal dan efek hover atau transparan. Nih,
Kayak misalnya kayak kita mau mencet fitur tentang, maka dia otomatis jadi transparan. Eee, ini memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna. Kemudian itu bagian session. Nih, bagian session. Nah, semua bagian utama halaman seperti tentang, kategori, dan galeri dikemas dalam text session, dengan padding agar konteks tidak terlalu rapat. Lebar maksimal dibatasi dengan tidak terlalu melebar di layar besar, serta diberi margin auto untuk menengahkan elemen di layar nih. Marginnya ini supaya dia tidak lebar. Kemudian itu bagian card dan card hover. Nah, pada setiap bagian konten seperti tentang program atau kategori bakat dibungkus dalam elemen card yang merupakan kotak putih dengan bayangan eh, sudut membulat. Efek hover ini membuat card sedikit naik dan bayangannya lebih tebal, memberikan kesan yang hidup dan interaktif. Kemudian itu kita masuk ke penjelasan mengenai sintaks kontainer. Nih, kontainer itu pada bagian ini menggunakan sistem grid untuk menyusun galeri karya siswa dengan pada sintaks ini dia menampilkan kayak di galeri itu dia jadi grid, memiliki kayak batasan-batasan gitu untuk tiap-tiap dokumentasi kegiatan. Tata letak akan menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan ukuran layar, sehingga tampilannya tetap rapi dan pro- proporsional di berbagai perangkat. Nah, kemudian kita masuk di bagian karya card. Ini karya card. Nah, di setiap karya siswa, gambar dan deskripsi ditempatkan pada kotak sendiri dengan desain mirip card, yaitu warna putih, bayangan halus, dan sudut membulat. Sehingga saat disentuh, kotaknya akan naik sedikit dan memberikan efek bayangan lebih tajam, membuat konten lebih menarik secara visual. Kemudian pada bagian footer. Pada bagian footer, bagian paling bawah halaman memiliki latar belakang gelap dan teks putih dengan posisi rata tengah. Footer ini menyampaikan informasi mengenai hak cipta dan menjadi penutup yang rapi untuk keseluruhan halaman. Bagian media query. Nah, aturan ini digunakan untuk mengatur halaman saat dibuka di perangkat dengan layar kecil, misalnya HP, atau tautan navigasi yang awalnya horizontal akan berubah menjadi vertikal agar lebih mudah dilihat dan diklik di layar kecil. Kemudian pada bagian HTML body, itu tag body atau struktur konten. Nah, bagian body ini berisi konten utama. Berisi konten utama dari halaman dimulai dengan header, itu judul halaman dan logo, diikuti oleh navigasi, lalu bagian-bagian utama seperti tentang, kategori bakat, galeri dokumentasi, dan kontak. Nah, masing-masing ini dibungkus dengan session agar mudah diatur dan dipisahkan dengan jelas. Kemudian itu ada navigasi internal ini. Nah, ini mengarah ke ID tertentu dalam halaman seperti tentang atau galeri. Nah, cara membuat halaman satu layar yang dapat dipindahkan dengan cepat ke bagian tertentu tanpa memuat ulang halaman. Kayak dia misalnya kita klik tentang, dia langsung dengan di halaman itu juga dia muncul eh, tampilan tentang. Kemudian itu bagian ini kita sudah bisa lihat di session ini dia menampilkan kayak menjelaskan nih, session ini bisa kita kayak menjelaskan mengenai tujuan dari program ini. Di session juga kita bisa menjelaskan apa saja kategori-kategori. Di sini juga kita bisa melihat ya, session galeri itu ada berisi kayak dokumentasi yang seperti seni rupa, pramuka, olahraga, pidato 3 bahasa, dengan hafalan Al-Quran. Kemudian pada bagian kontak, ini juga bisa kita melihat informasi-informasi mengenai ini. Ini link ini kita mengambil dari link Instagram asal dia itu sendiri. Kemudian bagian penutupnya, ini bagian footer ya, seperti kayak tampilan akhir pada web itu. Nih, ini bagian penutup. Dua tag terakhir ini menandakan eh, akhir dari konten dan dokumen HTML. Tab body ini menutup semua elemen visual halaman, sedangkan HTML ini mengakhiri.
struktur HTML secara keseluruhan. Baik, di sini adalah tampilan beranda website simple yang telah saya buat, yaitu mengenai profil kreativitas dan bakat siswa Asadia Tolai. Di sini saya memiliki 4 fitur utama, yaitu fitur tentang, kategori bakat, dokumentasi kegiatan, hingga kontak. Jika kita ingin melihat program apa saja, tujuan programnya kita bisa melihat, memencet fitur tentang ini, maka akan langsung masuk ke halaman tentang. Seperti kayak ini tujuan program ini dibuat, itu. Kemudian jika kita mencet kategori bakat, maka muncullah kategori apa saja yang ada di dalam madrasah madrasah ini. Seperti seni rupa dan desain, kegiatan organisasi, olahraga dan bela diri, karya tulis dan pidato, serta yang terakhir hafalan surah Al-Quran dan dakwah. Eh, Jika kita memilih dokumentasi kegiatan, maka tampillah dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang telah mereka laksanakan di madrasah itu, seperti kayak seni rupa, lomba menggambar dan mewarnai menggunakan berbagai media untuk mengekspresikan kreativitas siswa. Kemudian ada kegiatan pramuka yang melatih kedisiplinan, kerjasama, dan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Kemudian ada olahraga, kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga ini bisa saja termasuk kayak futsal, bulu tangkis, voli, takraw, dengan kegiatan olahraga lainnya. Kemudian itu ada kegiatan pidato 3 bahasa. Nah, bahasa yang digunakan untuk pidato yaitu bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan hafalan surah-surah pendek atau hafalan Al-Quran. Nah, bisa kita lihat kegiatan ini menghafal dan menyimak ayat-ayat suci Al-Quran dalam suasana yang hikmat dan penuh semangat. Kemudian itu ada fitur kontak. Bisa langsung dia tunjukkan masuk ke kontak itu. Nah, kontak ini bertujuan untuk jika kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai madrasah ini, kita bisa mencek dia ini di emailnya, adapun nomor telepon jika kalian ingin mendaftar di madrasah tersebut, alamatnya itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 30 Desa Tolai, Kecamatan Tarue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jika kalian ingin mengetahui atau kalian kepo, bagaimana sih sekolah itu? Nah, bisa saja kita langsung klik Instagramnya ini, maka dia akan langsung muncul masuk ke Instagram Asadia Tolai itu. Bisa kita lihat di sini Instagramnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.